Sorry. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis video pembelajaran yang mana itu kami berkelompok ada 4 orang. Saya Rahmat Fauzan, Wahyu Jilani, Kak Livi, dan Kak Leti. Dan video pembelajaran yang kami analisis adalah video yang telah kami sebarkan di grup WhatsApp, yaitu berupa video pembelajaran guru kelas 1 SD membahas mengenai ruangan di dalam rumah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi dari video tersebut macam-macam media pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Pertama, media audiovisualnya itu menggunakan video dari YouTube. Kemudian ada media audionya. Jadi di kelas itu dibagi berdasarkan gaya belajar siswanya, yang mana ada materinya berupa materi audio, dan untuk yang visualnya diberikan kertas. Media pembelajaran tersebut adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, sarana kolaborasi, dan media komunikasi pada proses pembelajaran. Baiklah, kami akan mulai menyampaikan hasil analisis SWOT. Yang pertama mengenai S akan disampaikan oleh Bapak Wahyu. Pada Bapak Wahyu disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari S itu trik kekuatan. Kekuatannya adalah dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Guru menggunakan media yang inovatif dan kreatif dalam pembelajarannya. Kemampuan komunikasi guru yang baik sangat perlu digunakan karena dalam menyampaikan materi harus jelas. Selanjutnya, partisipasi siswa sangat baik, materinya relevan karena siswa diberikan kelompok untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, materi mengenai weakness disampaikan oleh Ibu Leti. Baik, saya akan bagikan mana itu W, yaitu weaknesses, yaitu kekurangan yang mana akses terbatas jika tidak ada internet. Maksudnya di sini yaitu jika tidak ada internet maka tidak ada akses internet, maka tidak akan susah untuk kita memahami. Nah, yang kedua ada proses pembelajaran yang cukup kompleks, yang mana meskipun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan cukup canggih, namun prosesnya cukup kompleks dan memerlukan waktu yang relatif panjang. Nah, yang ketiga ada media pembelajaran yang terbatas, yang mana keberadaan media yang bervariasi seperti ada di video itu, yang mana gurunya menggunakan pipa flashcard dan rekaman suara, meski tidak selalu tersedia di semua lingkungan sekolah. Hal ini dapat menjadi batasan dalam implementasi strategi ini. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Ada mempermudah penyebaran informasi baru, yang mana waktu itu ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak guru untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas mereka. Penyebaran informasi baru ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua ada meningkatkan penggunaan teknologi yang edukatif, yang mana
integrasi teknologi edukasi seperti video dan aplikasi multimedia dapat mempermudah implementasi strategi pembelajaran bervariasi karena dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai trik atau ancaman yang mungkin timbul dalam video yang telah kami analisis. Yang pertama itu ada tekanan waktu. Nah, sesuai yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi ini mungkin sebagian kita masih belum paham. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengkondisikan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, dalam sekolah mungkin guru akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan pembelajaran ini memerlukan waktu yang relatif banyak karena harus disesuaikan dengan karakteristik dan serta menggunakan media yang harus sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Contohnya, siswa yang memiliki kemampuan kinestetik tentu akan menggunakan media yang berbeda dan berbeda pula dengan siswa yang paham dengan audio maupun visual. Nah, kemudian yang kedua akan muncul risiko terjadinya kesalahpahaman. Nah, di sini risiko muncul terjadinya kesalahpahaman ini dapat berupa kesalahpahaman saat kita menggunakan pembelajaran diferensiasi ini, terutama bagi orang tua. Nah, mungkin orang tua akan mengira bahwa pembelajaran di sekolah itu hanya menggunakan teknologi. Jadi dia melihat siswanya itu atau anaknya itu di rumah lalu cenderung menggunakan HP atau teknologi. Nah, mungkin akan terjadi kesalahpahaman apabila tidak ada konfirmasi dari pihak sekolah bahwa pembelajaran diferensiasi ini juga menggunakan teknologi saat anak berada di dalam rumah. Nah, kemudian tabel analisis di sini ada 6 tabel analisis, ada 6 aspek. Yang pertama itu jenis teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan dalam video yang kami peroleh dari YouTube yaitu gurunya yang bernama Herlin. Ibu ini menggunakan video pembelajaran menggunakan teknologi yaitu proyektor dan laptop. Nah, kemudian jenis multimedia yang digunakan, pembelajaran diferensiasi ini memiliki 3 bentuk model. Yang pertama itu diferensiasi konten, yang mana diferensiasi konten ini digunakan oleh guru ini berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian ada diferensiasi proses, yang mana proses yang dilakukan oleh guru Herlin ini, dia melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan kartu house card, kemudian flashcard, kemudian menggunakan rekaman suara. Nanti siswa itu diminta untuk membuat rangkuman. Kemudian juga ada menggunakan penyusunan gambar. Nah, ini adalah diferensiasi proses. Kemudian ada yang ketiga, ada diferensiasi produk, yang mana produk atau hasil dari pembelajaran ini guru menciptakan bentuk hasil pembelajarannya sesuai dengan pemahaman siswa dapat berupa wawancara. Jadi wawancara ini akan menghasilkan hasil apa yang diperoleh dari siswa, yang mana video ini menjelaskan tentang pelajaran untuk mengenalkan alat-alat atau barang-barang apa saja yang berada di dalam rumah. Kemudian juga dapat berupa gambar. Jadi siswa ini akan membuat gambar apa saja yang telah mereka pahami mengenai peralatan apa saja yang ada di dalam rumah. Nah, jadi dari kedua aspek ini ada di dalam video yang telah kami analisis. Kemudian yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan sudah ada. Kemudian kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan juga ada. Karena media yang digunakan itu berupa gambar yang mungkin nanti penggunaannya bisa digunakan hanya 1 kali pakai, maka media tersebut memiliki kekurangan di sana. Kemudian ada peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan dalam pembelajaran di Indonesia, itu ada peluangnya, yaitu dapat digunakan sebagai referensi bagi guru SD yang lain apabila melakukan pembelajaran dengan teknik yang sama. Kemudian ancaman yang mungkin terjadi juga ada, sudah diterapkan pada pembelajaran atau video yang telah kami analisis. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Devi. Itulah materi mengenai analisis work kami mengenai video pembelajaran. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan. Silakan bertanya. Silakan.
Silakan kepada Ibu Aulia. Baiklah, kan saya boleh berani kelompok dari kelompok 3 misalnya pada kelompok bisa di KW witness. Nah, di sini kan ada beberapa kekurangan dari media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, menurut kelompok bagaimana cara agar meminimalisir dari kekurangan-kekurangan yang ada di sana? Saya kembalikan ke kelompok. Terima kasih kepada Ibu Aulia. Ada jadi silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Aulia. Nah, cara kami menganalisis yang minimalisir adanya terjadi kelemahan ini, yang pertama itu kan akses terbatas jika tidak ada internet. Nah, untuk akses internet itu kan masing-masing sekolah mungkin ada difasilitasi oleh sekolah. Nah, kemudian jika untuk infrastruktur sekolah itu untuk fasilitas internet ada difasilitasi, cuma untuk siswa itu tergantung dari siswanya masing-masing jika berada di dalam rumah. Nah, kalau dia berada di dalam rumah tentu dikembalikan lagi kepada siswanya, tentu harus ada persiapan dulu sebelum melakukan pembelajaran. Nah, jadi dia harus mempersiapkan diri. Selain diri, dia juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang mungkin akan diperlukan jika kita menggunakan HP atau jaringan internet nantinya. Nah, berbeda lagi jika kita terjadi kendala seperti mati lampu atau listrik, tentu akan itu di luar dari kendali atau usaha kita, karena yang penting kita ada usaha juga. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran yang cukup kompleks. Nah, di sini tentu dalam pembelajaran diferensiasi itu ada pembelajaran yang sangat kompleks, di mana guru harus memperhatikan dulu satu persatu karakteristik peserta didik agar bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, dari video ini juga dapat dilihat, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Itu siswanya dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yang mana kelompok yang pertama itu diberikan tugas berdasarkan kemampuannya menggunakan analisis video. Jadi guru ini menggunakan speaker yang nantinya didengarkan kepada satu kelompok ini. Kemudian nanti disuruh satu kelompok ini untuk menggunakan atau mencatat hasil dari apa yang dia dengarkan dari speaker itu atau audio itu. Kemudian yang kedua, yang kelompok kedua diberikan sebuah tugas menyusun gambar dari menggunakan media paper hotspot, yang mana itu digunakan untuk menyusun gambar. Nanti gambar itu dicocokkan sesuai dengan ruangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada juga diberikan media berupa flashcard, yang mana itu gambar rumahnya itu memang diberikan seperti memberikan ini di ruang ini ada ini saja, kemudian di ruang ini ada ini saja, seperti itu. Kemudian juga ada diberikan menyusun gambar sudah kecil. Nah, itu adalah pembelajaran yang sangat kompleks. Nah, di sini kalau pembelajaran yang kompleks tentu dalam penerapannya memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian untuk meminimalisirnya itu tergantung bagaimana kita menggunakan medianya. Apakah perlu diseleksi lagi? Apakah perlu menggunakan semua media yang ada dengan waktu yang cuma diberikan 2 jam? Jadi kita harus meminimalisir juga media yang digunakan. Kemudian media pembelajaran yang terbatas juga. Untuk sekolah-sekolah tentu dalam media pembelajaran yang berbentuk kertas ini hanya disediakan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan saja. Yang difasilitasi sekolah cuma hanya seperti proyektor dan tempat ruangan kelas. Mungkin guru harus menggunakan kreativitas atau royalitasnya kepada siswa untuk melakukan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Saya kembalikan kepada Ibu Aulia. Terima kasih jawaban dari kelompok. Saya rasa itu saya berikan kepada moderator. Baiklah. Untuk tambahan satu lagi pertanyaan dari kubu sini. Boleh silakan saudara. Kumpul lagi-lagi. Siapa yang mau tanya? Ya, Silakan Beko. di sini menarik karena media yang digunakan berbeda-beda tiap kelompoknya ya.
Berarti apakah sebelumnya guru sudah menentukan atau melihat gaya belajar anak? Karena di sini tiap kelompok diberikan beda-beda materi media. Misalkan contoh nanti anak yang diberikan media auditori ya. Padahal dia punya gaya belajar yang visualisasi atau visual. Jadi kan itu nanti hasil belajarnya tidak sesuai. Jadi itu yang kami tanyakan, apakah sudah dilihat dulu gaya belajarnya atau dianalisis sebelumnya oleh guru sehingga diberikan media-media itu yang berbeda-beda tiap kelompoknya. Kalau belum, itu kan nanti bisa menjadi apa? Hasil belajarnya tidak sesuai dengan gaya belajar anak itu, tidak sesuai. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan. Terima kasih. Baiklah, di sini dari video yang telah kami lihat dan telah kami analisa, bahwasanya guru tersebut menggaris bawahi bahwa dia itu menggunakan media yang berbeda-beda itu sudah dilakukannya observasinya terlebih dahulu. Jadi dia itu sudah mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga anak-anak yang gaya belajar teori diberikanlah materinya berupa audio. Yang anak-anak yang suka belajar visual dikasihnya sebuah test card. Lanjut yang suka audio visual itu dikasihnya video. Dan nanti hasilnya itu berupa menyimpulkan mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Jadi dari videonya itu sudah ditekankan oleh si guru tersebut. Bagaimana Eko? Baik, tadi gurunya sebelumnya sudah menentukan itu. Apakah dari rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, baiklah. Itulah hasil analisis SWOT terhadap video yang telah kami analisa. Kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.